Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu penuh sukacita, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur Engkau baik bagi kami, Engkau selalu mengingat kami, dan Engkau selalu memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 7-8. Tertulis demikian. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, August Frank, seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta di Jerman yang hidup di abad ke-17, memiliki sebuah panti asuhan. Ketika dia sedang kekurangan, seorang ibu janda datang meminta uang. Awalnya dia menolak, tapi kemudian Roh Kudus menggerakkannya untuk memberi dari apa yang tersisa padanya. Sang janda yang ditolong itu mengatakan bahwa ia akan berdoa buat August Frank. Beberapa hari kemudian, August Frank terkejut karena menerima berkat dari orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk membantu panti asuhannya. Tuhan menepati janjinya. Mereka yang memberi dengan sukacita akan diberkati, bahkan dilimpahi. Kita perhatikan di sini saudara, dalam Ulangan 15 ayat 7-8, tertulis firman Tuhan untuk membantu orang yang sedang dalam kekurangan, untuk membuka tangan bagi orang yang memerlukan. Dalam dunia yang penuh dengan persaingan, penuh dengan kompetisi satu sama lain, yang membuat kita fokus pada kebutuhan diri kita sendiri, persoalan diri kita. Seringkali kita lupa untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita, khususnya yang mereka sungguh-sungguh berkekurangan. Dan di sini dalam Ulangan 15 ayat 7-8, Tuhan memanggil kita semua untuk membuka tangan, membantu mereka yang membutuhkan. Di dalam ayat ini dikatakan jangan menegarkan hati. Ada kalanya kita merasa tidak mau terlibat karena menganggap urusan orang lain bukan tanggung jawab kita. Tapi Tuhan di sini katakan jangan menegarkan, jangan mengeraskan hati. Tuhan mau kita menjadi kepanjangan tangannya di dunia ini, menjadi saluran kasih untuk menolong sesama. Di dalam ayat ini juga dikatakan beri sesuai atau cukup untuk keperluannya. Kita perlu membantu dengan bijak dan juga tepat sasaran. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, di situ tertulis adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mungkin kita mengira bahwa kebahagiaan akan berkurang saat kita memberi. Tapi firman Tuhan mengatakan yang sebaliknya. Justru kita berbahagia di saat kita memberi. Tuhan sendiri menjamin bahwa berkat-Nya akan diberikan kepada kita. Ketika kita memberi, maka kita juga akan diberi. Seringkali karena ketakutan dan kekhawatiran akan kekurangan, kita menjadi terhalang untuk memberi dan membantu. Tapi kita perlu belajar untuk mempercayai firman Tuhan, bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka berkat
akan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah selama ini kita terlalu fokus pada diri kita sendiri sampai kita lupa untuk menolong orang lain? Adakah orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari kita? Apakah kita terlalu khawatir bahwa memberi akan membuat kita kurang? Memberi tidak akan membuat kita menjadi miskin, tapi memberi akan membuat kita berbahagia dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang berkebalikan dengan sikap dunia yang berusaha untuk selalu menerima. Kami sadari bahwa kami harus membuka tangan lebar-lebar untuk memberi dan memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami, supaya kami mampu dan penuh kasih melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menolong dan membantu orang-orang di sekitar kami. Kami percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, berkat-Mu Tuhan curahkan bagi kami yang setia memberi dan melakukan akan kehendak Tuhan. Berkatilah kami Bapa di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang berada di rumah sakit, jamah ya Tuhan, pulihkan, sembuhkan. Berkati para dokter, para perawat, dan berkati setiap obat yang dikonsumsi, menjadi berkat dan kekuatan. Lawat setiap kami Tuhan, yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang terganggu secara jasmani, Tuhan lawat dan berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan nyatakan. Yang sedang mengalami kelemahan secara jiwa, gangguan secara emosional, Tuhan berikan pemulihan, luka-luka batin Tuhan balut dan Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam persoalan, agar Tuhan melawat dan memberikan jalan keluar, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan yang sedang dalam gangguan kuasa kegelapan, yang terikat dengan dosa-dosa, okultisme dan semacamnya, lepaskan ya Tuhan, dengan kuasa-Mu yang heran. Kami percaya ada pertolongan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.